Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 11 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bernyanyi dalam menghadapi setiap pencobaan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Kepada Ibu Connie, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan Renungan Pagi 11 September 2023 diambil dari buku Agama yang Bersinar oleh Nyonya Ellen White dengan judul Karena Itu Membawa Kegembiraan dan Keceriaan. Ayat inti kita pada pagi ini diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Sejarah nyanyian-nyanyian dalam Alkitab penuh dengan petunjuk tentang kegunaan dan manfaat musik dan nyanyian. Dikutip dari buku Education halaman 167. Dengan nyanyian pujian, tentara Israel maju menuju pembebasan besar di bawah Yosafat. Sebelum pasukan pergi, para penyanyi meninggikan suara mereka untuk memuji Allah. Memuji Dia atas kemenangan yang dijanjikan. Pada hari yang keempat setelah itu, tentara kembali ke Yerusalem membawa jarahan musuh mereka, menyanyikan pujian atas kemenangan yang diraih. Dikutip dari buku Education halaman 163. Dengan sebuah nyanyian, Yesus dalam kehidupan duniawinya menghadapi pencobaan.
Seringkali ketika kata-kata yang tajam dan menyengat diucapkan, seringkali ketika suasana di sekitarnya dipenuhi dengan kesuraman, dengan ketidakpuasan, ketidakpercayaan, atau ketakutan yang menekan, terdengar nyanyian iman dan kegembiraan suci. Dikutip dari buku Education halaman 166. Maka marilah kita didik hati dan bibir kita untuk memuji Allah atas kasih-Nya yang tiada tara. Marilah kita mendidik jiwa kita untuk berharap dan tinggal dalam terang yang bersinar dari salib Kalvari. Jangan pernah kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Raja Surgawi, putra dan putri Tuhan semesta alam. Dikutip dari buku The Ministry of Healing halaman 253. Berbahagialah orang-orang yang mengetahui lagu-lagu pestamu, yang hidup di bawah sinar matahari kebaikanmu. Mazmur 89 ayat 15. Demikian bacaan renungan pagi pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini ada berhubungan dengan pengalaman Yosafat. Mari kita baca cuplikannya. 2 Tawarik 20 ayat 2 berkata, "Datanglah orang yang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi." Mendengar kabar ini, bagaimana sikap Yosafat dan apa yang dia lakukan? 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4 menyatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat takut, tapi dia tidak tinggal diam. Dia pergi kepada Tuhan dan meminta bangsanya untuk melakukan yang sama dengan cara berpuasa. Lalu berdoalah Yosafat kepada Tuhan. Apakah jawab Tuhan? 2 Tawarik 20 ayat 14 dan 15 berkata, "Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, 'Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah.'" Bahkan dalam ayat 17 dikatakan, "Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Mendengar hal ini, lalu apakah yang Yosafat dan Yehuda lakukan? Mereka bernyanyi. 2 Tawarik 20 ayat 21 menyatakan, "Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, 'Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.'" Yosafat membentuk kelompok penyanyi untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Mereka berjalan di depan pasukan bersenjata. Mereka maju sambil bernyanyi, memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Jadi, bukan pasukan yang bersenjata yang maju lebih dahulu di depan, tetapi kelompok penyanyi. Itulah yang renungan hari ini nyatakan dalam Radiant Religion halaman 256 paragraf 3 yang berkata, "Dengan nyanyian pujian, tentara Israel maju menuju pembebasan besar di bawah Yosafat. Sebelum pasukan pergi, para penyanyi meninggikan suara mereka untuk memuji Allah, memuji Dia atas kemenangan yang dijanjikan. Mereka bernyanyi bukan karena sudah menang,
tetapi karena kemenangan sudah dijanjikan. Mereka percaya akan janji Tuhan bahwa bukan mereka yang berperang, tapi Tuhanlah yang berperang. Dan apa hasilnya? Mereka menang. Yosafat dan Yehuda pulang dengan kemenangan, membawa jarahan musuh, serta bernyanyi menyanyikan pujian kemenangan kepada Tuhan. Inilah nyanyian yang membawa kegembiraan, sebab kita bersama Tuhan dan percaya akan janjinya. Demikian juga Yesus waktu di dunia ini. Saat hadapi pencobaan, Yesus bernyanyi. Berikut lagu yang Yesus nyanyikan saat siap menghadapi pengkhianatan dan maut. Mazmur 113 ayat 2-4. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 116 ayat 1-8 dilanjutkan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Inilah lagu yang Yesus nyanyikan saat hendak ditangkap dan dihukum mati di kayu salib. Apakah Yesus lolos dari maut? Tidak. Tapi Yesus percaya bahwa Bapanya akan selamatkan dia. Entah bagaimana caranya, Bapa pasti selamatkan anaknya. Dan benar, pada hari ketiga, Bapa bangkitkan anaknya dari maut. Inilah teladan bagi kita semua. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 256 paragraf 6 berbunyi, maka marilah kita didik hati dan bibir kita untuk memuji Allah dan kasih-Nya yang tiada tara. Marilah kita mendidik jiwa kita untuk berharap dan tinggal dalam terang yang bersinar dari salib Kalvari. Jangan pernah kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Raja Sorgawi, putra dan putri Tuhan semesta alam. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali bagi kami. Sebagaimana Yosafat, sebagaimana Yesus, dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi kabar-kabar buruk, kami datang kepadamu berseru dan bahkan bernyanyi, percaya akan janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami dan menyelamatkan kami, entah bagaimana caranya. Dan karenanya biar ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, dari hari ke hari hingga pada waktu Engkau datang yang kedua kali. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, sebab hanya oleh kehadiran-Mu dalam hati kami boleh merasakan sukacita dalam pencobaan. Kami dapat bernyanyi menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dan hingga pada akhirnya pada waktu kami mengalami kemenangan, suatu pujian sukacita tak terkira, itulah nyanyian kegembiraan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.